Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi Solid di Fakultas Farmasi dan Sains OHMK. Laboratorium ini adalah laboratorium untuk praktikum mahasiswa tentang sediaan solid, yaitu tablet, kapsul, dan suppositoria. Ada beberapa ruangan di sini untuk mengerjakan dari mulai penimbangan bahan, kemudian juga evaluasi dari sediaan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa akan mengalami beberapa tahap pekerjaan di sini dalam praktikum, yaitu dimulai dari bahan sampai produk jadi dan dievaluasi. Demikian di laboratorium ini. Selanjutnya akan kita lihat satu persatu kegiatan yang dilakukan di laboratorium ini. Terima kasih. Baik, para mahasiswa sekalian, di ruangan ini adalah tempat untuk mixing. Jadi kita setelah mengambil bahan-bahan yang tadi ditimbang, di tahap pertama ditimbang, kemudian kita akan campurkan. Ini menggunakan mixer. Ini namanya V-mixer karena memang bentuknya seperti huruf V. Jadi fungsi dari alat ini adalah untuk mencampurkan berbagai bahan sehingga menjadi campuran yang homogen. Tolong dinyalakan proses pencampurannya. Nah, jadi ini akan berputar dengan frekuensi yang bisa diatur. Kemudian nanti setelah tercampur homogen akan bisa dicek apakah sudah tercampur homogen atau belum dari si campuran ini. Silahkan dimati. Berhenti. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah granulator. Jadi alat ini adalah untuk membuat granul pada proses granulasi basah. Bahan yang sudah dicampurkan tadi dengan V-mixing setelah ternyata diuji sudah homogen, kemudian nanti ditambahi bahan pengikat basah, kemudian setelah dalam kondisi siap untuk dibuat menjadi granul bisa dimasukkan ke dalam mesin ini. Di mesin ini nanti akan dibuat bahan-bahan yang tadi sudah tercampur dengan bahan pengikat menjadi granul yang akan keluar di bawah ini, dan selanjutnya nanti granul yang terbentuk akan kita keringkan menggunakan oven di ruang pengering. Demikian untuk alat ini. Baik, selanjutnya granul yang sudah terbentuk tadi di alat granulator, kemudian nanti dikeringkan dengan alat oven ini. Di set suhunya, kemudian juga waktunya, kemudian nanti bisa disimpan di dalam oven ini beberapa rak untuk mengeringkan si granul di dalamnya. Jadi nanti setelah waktu 24 jam kurang lebih, atau sesuai dengan kebutuhan tingkat kekeringannya berapa, nanti baru granul dikeluarkan dari pengering ini. Demikian untuk di ruang pengering. Baik, selanjutnya granul yang sudah jadi, yang tadi di oven, kemudian akan dievaluasi. Salah satu evaluasinya ini yaitu dievaluasi sifat alir menggunakan alat corong alir. Dengan alat ini kita akan mengetahui apakah kecepatan alirnya sudah memenuhi syarat atau tidak untuk granul itu bisa dicetak menjadi tablet. Nah, dalam evaluasi ini ada dua yang bisa dievaluasi. Yang pertama adalah kecepatan mengalir. Dari 100 gram granul yang dimasukkan di sini tidak boleh lebih dari 10 detik kalau aturannya, standar umumnya. Kemudian granul yang tumpah membuat unggun serbuk di sini juga bisa dievaluasi, yaitu dengan mengukur berapa ketinggian dari unggun serbuk ini dan kemudian berapa diameter rata-rata dari unggun serbuk tersebut. Dengan melihat diameter dengan tingginya, kemudian kita bisa menghitung berapa sudut diam dari si granul yang kita buat. Syaratnya adalah harus terpenuhi sudut antara 35 sampai 45 derajat dari sudut terbentuknya unggun serbuk tersebut. Itulah salah satu evaluasi untuk granul apakah sudah memenuhi syarat atau
belum. Demikian untuk evaluasi yang pertama. Baik, berikutnya granul juga bisa dievaluasi dengan namanya kompresibilitas. Jadi kemampuan dari granul itu untuk kompres untuk memampat. Nah, alatnya ini namanya taper ya, alat untuk ngetak dari si granul dengan cara menaik turunkan alat ini agar nanti si granul kelihatan menjadi mampat atau tidak. Dalam proses pengujian ini yang dilakukan adalah dengan mesin ini adalah mengetuk. Jadi kita masukkan 100 mili di sini granul ke dalam alat ini, kemudian nanti dilakukan tapping, kemudian nanti kita lihat berapa dia menjadi mampatnya berapa mili. Secara teori kemampatan tidak boleh lebih dari 20% untuk mengetahui apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Nah, jadi nanti setiap mahasiswa harus mencoba mengerjakan uji ini sehingga nanti granul yang dibuatnya bisa diketahui apakah memenuhi syarat kompresibilitas atau tidak. Silakan dicoba, nyalakan. Angkat. Jadi ini proses pengetapan. Yang tadinya 100 mili nanti dia akan kemudian mampat menjadi berkurang. Biasanya yang jadi patokan adalah sebanyak 500 tapping, 500 kali dia di tap. Setelah itu diberhentikan, kemudian nanti kita lihat berapa mililiter dia turun, sehingga menjadi bisa kita hitung berapa persen kompresnya si granul tersebut, apakah memenuhi syarat atau tidak. Demikian untuk uji yang kedua, evaluasi yang kedua untuk granul ini. Ya, berikutnya ini adalah mesin untuk penabletan. Mesin untuk menjadikan granul tadi menjadi tablet. Pada proses penabletan ini namanya mesin single punch. Kenapa disebut single punch? Karena di sini hanya ada satu set matras. Ada punch atas, kemudian ada die, kemudian ada punch bawah yang dinaik turunkan oleh alat bagian bawah ini. Nah, dalam proses penabletan ini dengan single punch, mahasiswa akan belajar bagaimana mesin bekerja untuk mengompresi granul sehingga menjadi tablet. Proses yang terjadi adalah saat punch atas naik, nanti akan terjadi pengisian granul ke dalam die. Kemudian pada saat die sudah terisi penuh, kemudian akan ditekan, akan terjadi pengompresian oleh punch atas. Kemudian pada saat terakhir tablet akan keluar dari sini untuk menjadi tablet. Granul yang sudah masuk dan dikompresi tadi akan menjadi tablet. Jadi prosesnya kalau manual nah, ini adalah mesin yang single punch. Jadi kalau pembelajaran biasanya lebih efektif menjelaskannya adalah dengan mesin single punch ini. Demikian untuk penabletan dengan mesin single punch. Baik, selanjutnya ini adalah proses penabletan dengan mesin tablet rotary. Kalau tadi mesin tablet yang single punch, ini adalah mesin rotary. Kita memiliki mesin tablet dengan 8 station, namanya 8 alat untuk menekan, sehingga nanti pada saat dia berputar akan menghasilkan satu putaran, berarti menghasilkan 8 tablet. Nah, mahasiswa di sini nanti belajar bagaimana proses granul yang dimasukkan di hopper ini kemudian keluar menjadi tablet. Proses yang terjadi adalah pertama granul akan masuk dari hopper, kemudian di sini akan diberi patokan untuk bobot, kemudian nanti berikutnya akan diberi tekanan di sini dan bisa diatur tekanannya melalui pengatur punch bawah. Jadi untuk kekerasan yang dihasilkan nanti bisa diatur. Kemudian dari sini baru tablet keluar dan kita tampung sebagai tablet hasil akhir yang sudah dikerjakan. Jadi di sini mahasiswa akan belajar bagaimana proses granul berubah atau dikempak menjadi tablet. Nah, ini adalah proses menggunakan mesin rotary karena memang prosesnya adalah dengan proses berputar. Demikian untuk penggunaan mesin rotary ini.
Baik, selanjutnya adalah kita mengevaluasi tablet. Pada saat mesin sedang berjalan, kita bisa mengevaluasi apakah tablet yang kita buat sudah memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama adalah keseragaman bobot. Jadi kalau keseragaman bobot nanti kita ambil secara acak 20 tablet, kemudian kita timbang, kemudian hasil penimbangan kita dari 20 tablet kita timbang lagi satu persatu, kemudian nanti dilihat apakah ada selisih antara bobot tablet dengan bobot rata-rata dari 20 tablet yang ditimbang tadi. Rentang yang diizinkan sesuai dengan yang ada di tabel di Pharmacope. Nah, selanjutnya yang kedua adalah uji kekerasan. Ini alatnya namanya hardness tester. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu apakah kekerasan tablet yang kita buat sudah memenuhi syarat atau tidak. Caranya silahkan ditekan. Nah, jadi nanti tablet yang sudah kita letakkan di alat ini akan diberi tekanan sampai dia pecah. Pada saat sudah pecah, angka akan muncul berapa kilogram kekerasan dari tablet yang kita buat ini. Berbeda-beda setiap jenis tablet syarat untuk kekerasannya. Ada yang memang dipersyaratkan tidak boleh terlalu keras, tapi ada juga yang harus keras. Nah, ini kekerasannya adalah 3,76 kg. Jadi ini contoh dari hasil tablet yang tadi kita buat. Nah, ini salah satu evaluasi pada saat mesin sedang berjalan. Jadi kalau belum memenuhi syarat, kita bisa set lagi mesinnya. Apakah terlalu keras, berarti kita harus mengurangi tekanan punch-nya. Kalau kurang keras, berarti kita harus memberikan tekanan yang lebih di mesin tersebut, sehingga nanti tercapai tekanan yang kita inginkan. Demikian untuk evaluasi tablet yang pertama. Baik, evaluasi yang berikutnya dari tablet yang kita buat adalah uji kerapuhan atau keregasan. Jadi tablet yang kita buat itu tidak boleh mudah pecah. Kalau tergesek tidak boleh ada partikel yang lepas dan sebagainya. Nah, ini salah satu alat, ini namanya adalah reliability tester. Jadi alat untuk menguji apakah tablet yang kita buat sudah memenuhi syarat tidak mudah pecah ataukah masih mudah pecah. Nah, alat ini bekerja dengan cara diputar selama kurang lebih 4 menit, kemudian nanti dibandingkan antara bobot sebelum diputar dengan bobot setelah diputar. Kehilangan bobot dari keseluruhan 20 tablet tidak boleh lebih dari 1%. Nah, itu menunjukkan tablet memenuhi syarat. Silakan dinyalakan. Nah, jadi alat ini memutar. Kalau yang sebelah sini namanya viability. Sebenarnya ada satu lagi sebelah sini, ini namanya abrasive tester. Kalau itu untuk gesekan. Jadi tablet tergesek, terkikis, sehingga nanti kalau tablet tidak bagus, terkikisnya akan habis gitu, akan aus. Tapi kalau ini pecah, dia jatuh. Kalau jatuh nggak boleh pecah. Nah, tujuan dari uji ini sebenarnya adalah untuk memastikan tablet nanti bisa di packaging dengan baik, karena kalau di industri mesin itu kan tablet melalui mesin masuk ke dalam wadahnya. Nah, sehingga harus dijaga agar dia bisa bertahan tetap utuh dalam proses packaging tersebut. Nah, ini demikian salah satu dari uji yang harus diketahui oleh mahasiswa, bagaimana cara uji keregasan atau uji kerapuhan dari tablet yang kita buat. Baik, evaluasi terakhir dari tablet yang kita buat adalah uji disolusi. Ini alatnya namanya dissolution tester. Alat untuk mengetahui pelepasan obat dari sediaan tablet sehingga nanti obatnya bisa diserap oleh tubuh. Nah, tablet yang bagus mestinya bisa melepaskan semua obat setelah masuk ke dalam tablet bercampur dengan berbagai bahan zat. Kemudian nanti begitu masuk ke dalam saluran cerna pecah, zat aktifnya mestinya keluar sehingga bisa diserap oleh tubuh dan memberikan khasiat. Nah, alat ini terdiri dari 6 chamber. Jadi 6 tablet nanti akan diuji secara berbarengan, kemudian nanti setiap periode waktu tertentu diambil sampelnya untuk ditetapkan kadarnya. Apakah si obat itu sudah keluar semua dari sediaan tersebut atau belum. Nah, ini alat
ujinya di solution tester. Uji ini juga dilakukan di laboratorium biofarmasetika selain dilakukan di lab solid. Nah, jadi kalau di solid kita hanya ingin memastikan apakah dia sudah melepaskan zat aktifnya atau belum. Tapi kalau di biofarmasetika nanti dianalisa lebih lanjut dengan proses-proses selanjutnya untuk proses penyerapan obat. Demikian untuk evaluasi terakhir dari sediaan solid tablet. Baiklah, para mahasiswa sekalian, itulah kegiatan yang akan kita lakukan dalam laboratorium sediaan solid. Tadi sudah kami perlihatkan dari mulai bahan sampai produk, kemudian produknya dievaluasi. Tahapan-tahapan yang harus dikerjakan dan harus diketahui oleh mahasiswa sebagai basic pengetahuan dalam praktek pembuatan sediaan solid. Sebenarnya yang dituntut nanti dalam pembelajaran ini bagi si mahasiswa adalah keterampilan, ya, terampil dari mulai terampil menimbang, mencampur, membuat tablet, mengevaluasi tablet sampai ke sebenarnya harusnya sampai ke packaging gitu. Jadi mereka atau para mahasiswa harus mampu menyelesaikan semua kegiatan ini dengan baik. Demikian video pembelajaran untuk praktikum teknologi sediaan solid untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk para mahasiswa sekalian yang belajar di farmasi. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.